Wih, halo konco-konco, balik lagi nih di pembahasan kita. Nah, buat kamu-kamu yang punya mimpi, punya impian gitu ya, buat bangun bisnis dari rumah, tapi suka bingung, aduh, mulai dari mana ya? Nah, siap-siap deh. Di sini kita bakal bongkar tuntas gimana caranya mengubah impian itu jadi kenyataan pakai alat baru yang, wih, super canggih. Oke, coba kita jujur-jujuran dulu ya. Impiannya kan punya bisnis rumahan itu enak banget kan? Jadi bos buat diri sendiri, duitnya ngalir terus gitu kan? Tapi, coba deh lihat kenyataannya. Seringnya malah pusing 7 keliling, balesin chat customer jam 2 pagi, ngerjain 10 kerjaan sekaligus. Pasti lihat, saingannya bejibun. Ambiar rek! Hayo siapa yang rasa relate banget coba? Tapi tenang dulu, jangan keburu nyerah. Soalnya sekarang tuh udah ada solusinya. Ada semacam cheat code-nya nih. Dan inilah dia kekuatan super yang selama ini kita tunggu-tunggu buat mengubah total permainan bisnis kita. Terutama buat para solopreneur. Jadi apa sih AI itu? Udah, gak usah mikir yang ribet-ribet, yang teknis-teknis gitu. Gini aja deh, anggap aja AI itu asisten pribadimu. Tapi, ini asisten yang super pinter, super sigap, dan siap bantuin bisnismu 24 jam nonstop. Dia itu nggak pernah capek, nggak pernah ngeluh, nggak pernah minta naik gaji. Enak banget kan? Terus, gimana caranya AI ini bisa naikin level bisnismu? Coba deh bayangin ya, kamu tiba-tiba bisa bikin konten profesional secepat kilat. Layanan pelangganmu jadi super gesit. Nggak ada lagi customer yang nunggu lama. Terus, kampanye pemasaranmu itu bisa tepat sasaran banget. Jadi intinya, bisnismu itu kayak bisa jalan di mode autopilot. Kamu jadi bisa fokus berkembang tanpa pusing kepala mikirin hal-hal teknis. Gokil kan? Oke, cukup ya teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Kita lihat contoh-contoh bisnis nyata yang keren banget karena pakai AI. Ini bukan cuma angan-angan loh ya, ini beneran bisa kamu lakuin sekarang juga. Yuk kita bedah gimana cara pakainya di dunia nyata. Contoh pertama nih, jasa konten otomatis. Alurnya simple banget, cuma 4 langkah doang. Pertama, kamu terima brief dari klien. Oke, dapat. Kedua, kamu tinggal racik perintah atau ya kita sebutnya prompt yang pas buat si AI. Ketiga, draft pertama itu langsung jadi dalam hitungan menit, bukan jam lagi. Dan terakhir, yang paling penting, tinggal kamu kasih sentuhan manusia. Kamu edit dikit, poles dikit, biar makin mantap. Gampang banget kan? Dan itu baru satu contoh loh. Idenya masih banyak lagi. Kamu bisa misalnya jadi manajer media sosial otomatis, atau buka jasa chatbot 24 jam buat sekolah-sekolah online. Keren kan? Bahkan, kamu juga bisa buka jasa desain grafis dan produksi video instan. Bayangin, peluangnya itu luas banget, Rek. Nah, dari sekian banyak peluang itu, sekarang pertanyaannya buat kamu. Di mana kamu mau bertarung? Kamu mau bikin gebrakan di bidang apa? Ayo, pilih arena tempurmu, men. Ini penting banget loh, biar kamu bisa fokus dan jadi jagoan di sana. Kalau kita lihat datanya di Indonesia, ada 4 sektor yang lagi panas-panasnya nih buat bisnis AI rumahan. Ada edukasi, e-commerce, industri kreatif, sama jasa. Coba deh, kamu suka ngajar, masuk ke edukasi. Kamu bisa bikin pembelajaran yang super personal buat tiap murid. Atau kamu jago jualan, di e-commerce, AI bisa bantu kasih rekomendasi produk yang cerdas banget ke pelanggan. Intinya, tinggal pilih aja mana yang paling kamu banget. Pasti ada yang mikir gini, tapi aku kan nggak ngerti teknologi, gaptek nih, gimana dong? Wait, tenang. Kamu tuh nggak perlu jadi jenius teknologi buat mulai ini semua. Seriusan, skill yang dibutuhin itu ternyata jauh lebih simpel dan yang penting bisa dipelajari kok. Karena kenyataannya gini, skill yang paling penting itu justru adalah seberapa familiar kamu sama yang namanya no-code tools. Apa itu? Yaitu platform-platform yang nggak perlu ngoding sama sekali, cuma klik-klik aja. Coba lihat deh perbandingannya di sini. Skill coding itu porsinya seuprit kecil banget. Jadi tolong ya, buang jauh-jauh mitos kalau kamu harus jadi programmer dulu. Jadi intinya, kunci suksesnya itu cuma 2. Simple. Pertama, melek data. Maksudnya, ya kamu benar-benar ngertiin apa maunya pelangganmu. Kamu paham data mereka. Kedua, kenal tools. Ini artinya, kamu akrab sama platform-platform kayak Zapier atau Canva. Udah, cuma itu. 2 hal ini saya jamin jauh lebih penting daripada jago ngoding. Oke, semuanya udah kita bedah ya. Ilmunya udah ada, jalannya udah kebuka lebar banget di depan mata. Terus mau nunggu apa lagi? Nunggu momen yang pas, kapan kamu mau mulai berinovasi? Jawabannya cuma satu, waktunya itu ya sekarang. The time is now. Dan selalu ingat kutipan ini ya,
Langkah pertama itu tidak harus besar. Bener banget. Nggak usah mikir yang muluk-muluk dulu, yang langsung jadi raksasa gitu. Nggak perlu. Yang paling penting itu adalah bergerak. Mulai dari yang kecil, yang bisa kamu kerjain hari ini juga. Masih bingung mau mulai dari mana? Oke nih, saya kasih 3 langkah pertama yang super simple. 1. Lakukan riset pasar kecil-kecilan. Gak usah ribet. 2. Coba-coba, eksperimen. Mainin tools AI yang gratisan. Banyak kok. 3. Validasi idemu ke teman-teman terdekat. Cerikain idemu, terus minta masukan jujur dari mereka. Simple banget kan? Gak ada alasan lagi buat nunda-nunda. Jadi, setelah semua pembahasan kita barusan, pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Kira-kira apa nih inovasi pertamamu, kawan? Ayo, mulai langkahmu. Kita ketemu lagi di pembahasan seru selanjutnya ya.